Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gerald Ramadan selaku mahasiswa aktif program studi pendidikan geografi Universitas Negeri Jakarta. Untuk video kali ini saya akan coba ngebahas polemik yang sedang hangat diperbincangkan dalam dunia pendidikan, khususnya itu pada fenomena seorang siswa yang hanya mentok jadi seorang penghafal. Dia tidak mengerti materinya, namun dia cuma menghafal saja definisi-definisinya, teori-teorinya, pengertian-pengertiannya tanpa dia benar-benar memahami hal tersebut. Nah, ini benar-benar kayak relate sama kita ya. Contohnya teman-teman nih. Pernah nggak teman-teman? Kalian udah belajar capek-capek di kelas, kalian udah ngafalin, kalian udah nyat, tangan kalian keriting gitu. Dan ujung-ujungnya pas kalian keluar kelas, semuanya seakan-akan keriset. Kalau di HP ya, seakan-akan otak kita ngeriset. Nggak ada tuh yang masuk di otak pas kita keluar kelas, ya udah lupa gitu aja gitu. Dan kita nggak bisa nerapin itu di kehidupan sehari-hari atas ilmu yang kita dapat di hari kemarin. Apakah kalau seperti itu ada yang bermasalah dengan otak kita? Apakah otak kita error? Enggak ya teman-teman. Itu bukan otak kita yang error, tapi melainkan cara belajar kita yang bisa dibilang masih kurang tepat. Untuk itu video ini ada guna membahas teori konstruktivisme, di mana kita akan membahas teorinya serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di kelas, khususnya pada mata pelajaran geografi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi, apa sih sebenarnya konstruktivisme itu? Simpelnya begini teman-teman. Kalau metode lama atau behaviorisme, otak kita itu dianggap seperti celengan kosong. Yang dimana peran guru itu sebagai informasi utama. Jadi guru itu benar-benar nyuapin kita. Guru itu benar-benar ibaratnya ngasih koin ke celengan itu. Dan peran kita cuma nerima aja tanpa ada feedback. Pasif, teman-teman. Beda dengan konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa pengetahuan itu tidak hanya bisa diterima dalam satu kali pendekatan saja. Pengetahuan itu harus dibangun. Pengetahuan itu harus dikonstruksi oleh kita. Nah, konsep membangun sendiri itu nggak muncul tiba-tiba. Ada dua tokoh jenius dari barat yang dimana mereka punya background psikologi, mereka punya pandangan berbeda, namun saling melengkapi. Yang pertama ada Jean Piaget. Siapa sih yang nggak tahu Jean Piaget? Tentunya orang-orang pendidikan udah sering banget dengar nama Jean Piaget. Beliau merupakan seorang psikolog asal Swiss. Dia punya satu kalimat sakti yang berbunyi, "To understand is to invent." Ada di dalam bukunya yang berjudul sama, yaitu To Understand is to Invent, tahun 1973. Piaget ingin menegaskan bahwa orang yang cuma menghafal rumus itu sebenarnya belum paham. Dia baru akan paham kalau dia bisa menemukan kembali cara kerja rumus itu di kepalanya sendiri. Dalam buku lainnya yang nggak kalah terkenal, yaitu The Origins of Intelligence in Children, Piaget menekankan pada konstruktivisme kognitif. Intinya Piaget bilang begini, anak-anak itu layaknya ilmuwan kecil. Mereka belajar mandiri lewat eksperimen di kepalanya sendiri. Oke, kita lanjut ke tokoh yang kedua,
Lev Vygotsky, yang merupakan psikolog dari Rusia. Dia hadir dengan pandangannya agak beda lewat karyanya Mind in Society. Vygotsky ini fokus ke potensi masa depan. Dalam bukunya Mind in Society tahun 1978, ada satu kalimat legendaris tentang kolaborasi. What a child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow. Nah, kalimat ini dalam banget teman-teman. Vygotsky mau bilang kalau bantuan guru atau teman hari ini adalah jembatan untuk kemandirian kita di masa depan. Dia mengenakan istilah keren bernama ZPD atau Zone of Proximal Development. Intinya ada hal-hal susah yang nggak bisa kita pelajarin sendiri, melainkan bisa kalau kita dibantu sama orang yang lebih ahli. Tapi bagaimana sih cara menerapkan teori konstruktivisme secara nyata di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran geografi? Oke, dalam konteks ini kita akan menggunakan studi kasus pada kompetisi dasar tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap lingkungan. Konstruktivisme itu menuntut kedalaman analisis melalui 5 tahapan kognitif berikut. Langkah pertama bukanlah memberikan definisi, melainkan memicu konflik kognitif. Pendidik menyajikan data anomali. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi kita tuh nggak langsung ngasih pengetahuan ke mereka gitu sebagai peserta didik, melainkan kita ngasih dulu nih berupa sebuah visual mungkin biar anak-anak tuh mikir ini tuh apa ya. Jadi biar adanya pertanyaan di otak mereka dan menimbulkan rasa ingin tahu dan mereka akan bertanya. Dan mereka sebelum bertanya kita bisa tuh kasih waktu untuk mereka cari tahu sendiri. Untuk kasus pada kali ini kita akan menggunakan peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Di sini kita akan coba memberikan siswa peta RBI wilayah Puncak Bogor pada tahun 1990 pada curah hujan 330 mm yang tidak menyebabkan banjir di Jakarta. Namun, kita bandingkan dengan peta RBI tahun 2024 wilayah Puncak Bogor yang dimana memiliki curah hujan yang sama namun menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah para siswa itu memiliki nalar yang tajam, apakah para siswa itu benar-benar meneliti di dalam kepalanya gitu. Kenapa ya kira-kira kalau di tahun 1990 tuh kok nggak banjir, sedangkan di tahun-tahun sekarang curah hujannya sama, tapi impact-nya atau dampaknya tuh berbeda. Scaffolding. Nah, selanjutnya pendidik akan memberikan scaffolding atau pijakan awal. Pendidik tidak hanya memberikan jawaban, namun memberikan konsep untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Pendidik mengarahkan diskusi pada konsep infiltrasi dan limpasan permukaan atau surface runoff. Kita bisa maksa mereka untuk mengingat kembali konsep siklus air, di mana jika air hujan turun ke tanah yang tertutup beton dibandingkan tanah hutan yang terbuka, manakah air tersebut akan pergi? Spatial thinking mereka gitu, mereka bisa membayangkan di mana ada permukaan beton dan ada permukaan air, dan mereka bisa memvisualisasikan lewat otak mereka gitu kan. Air hujan jatuh ke sebuah beton, wah ternyata kalau jatuh ke beton itu tidak terjadinya infiltrasi gitu, tidak ada penyerapan gitu, karena memang permukaannya berupa beton. Sedangkan yang di hutan langsung ke tanah, airnya itu bisa menyerap ke dalam tanah. Nah, di situ kan mereka punya pengetahuan baru tuh, dan sekaligus punya pemahaman baru terhadap proses infiltrasi air hujan. Di sini terjadinya konstruksi sosial, teman-teman. Di sini siswa dibagi ke dalam kelompok untuk menganalisis data spasial. Nah, tugas mereka itu spesifik. Yang pertama, melakukan overlay data antara peta tata guna lahan dengan peta DAS, daerah aliran sungai. Yang kedua, menghitung perubahan luasan area vegetasi hijau menjadi area terbangun, seperti pemukiman atau villa mungkin. Yang ketiga, mereka menganalisis koefisien aliran sungai.
Di tahap ini, siswa belajar bukan dari guru, melainkan dari interaksi dengan data dan rekan sejawatnya. Mereka berdebat, memvalidasi temuan, serta merevisi hipotesis mereka. Hasil dari investasi tersebut melahirkan sebuah pemahaman baru yang orisinil. Siswa menemukan fakta bahwa banjir di Jakarta bukan hanya semata-mata takdir alam, melainkan akibat kegagalan fungsi intersepsi tanaman di wilayah hulu karena alih fungsi lahan. Mereka menyimpulkan sendiri, semakin tinggi persentase lahan terbangun, semakin koefisien limpasan atau runoff, dan semakin kecil waktu konsentrasi air masuk ke sungai. Pendidik mengajak siswa untuk menarik kesimpulan secara umum. Pemahaman yang terbangun di sini adalah geografi bukan hanya sekedar menghafal nama sungai, melainkan memahami keterkaitan keruangan, spatial connectivity, bahwa apa yang terjadi di wilayah hulu atau puncak akan berdampak langsung di wilayah hilir, yaitu Jakarta.